Halo, selamat datang kembali di eksplorasi kita. Pernah nggak sih Anda merasa hidup ini kok kayaknya belok arah gitu? Beda banget sama rencana awal. Mungkin rasanya buntu atau bingung, kayak, aduh ini tersesat di mana ya? Tenang aja, ini bukan berarti gagal kok. Siapa tahu ini justru awal dari babak baru yang sebenarnya. Hari ini, kita mau coba gali lebih dalam nih, langkah-langkah praktis buat membangun ulang pola pikir kita waktu hidup lagi nggak sesuai ekspektasi. Inspirasinya dari pemikiran Jay Shetty, tapi juga didukung sama riset-riset lain. Misi kita, gimana caranya ambil kendali lagi. Bukan kendali atas kejadiannya ya, tapi respons kita. Pernah nggak sih ngerasa kayak mandek di depan satu pintu gitu, ngetok terus, nggak sadar di samping udah ada pintu lain kebuka. Yuk kita telusuri bareng. Kita mulai dari dasarnya dulu ya, ngenalin suara-suara di kepala kita. Ada suara si kritikus batin tuh, yang biasanya paling kenceng. Selalu aja bilang, wah ini pasti gagal, ini nggak bener. Tapi ada juga suara lain, intuisi yang lebih kalem, lebih penasaran gitu. Nah, insight penting pertama nih, kritikus batin itu sebenarnya bukan Anda. Anggap aja kayak program lama yang bisa kita amati. Coba kasih nama deh buat suara itu, biar gampang misahinnya dari diri kita yang asli. Nah, ini penting banget. Kuncinya bukan nyuruh dia diem paksa ya, tapi belajar dengerin tanpa kebawa arus. Dan yang paling penting, ngomong ke diri sendiri itu pakai self-compassion. Harus baik, ada risetnya loh dari Dr. Christine Neff. Kalau kita keras ke diri sendiri, ngehakimin terus, itu malah naikin hormon stres, kortisol. Dan anehnya, malah bikin motivasi turun. Oh gitu ya, jadi malah kontraproduktif ya? Banget. Jadi daripada mikir, wah saya gagal total, coba ganti jadi observasi netral aja. Kayak, oke, hasil ini nggak sesuai rencana awal. Itu kan membuka ruang buat belajar ya kan? Bukan nyalahin diri terus. Oke, jadi langkah pertama, jadi pengamat yang baik hati buat diri sendiri, paham. Terus, gimana soal kecenderungan kita yang pengen ngontrol semua hal? Itu kayaknya susah banget dilepasin. Ah, itu dia. Ilusi kontrol. Kita sering banget yakin bisa ngatur A sampai Z. Padahal, ya kayak Anda bilang tadi, hidup itu sering punya kejutan sendiri. Riset Dr. Ellen Langer dari Harvard nunjukin hal menarik nih. Justru pas kita secara sadar menerima kalau kita nggak bisa kontrol semuanya, Hmm, hmm. otak kita tuh jadi lebih tenang. Nggak muter-muter nyari kepastian yang nggak mungkin. Ini nurunin stres dan malah bikin energi mental kita fokus ke respons kita. Itu satu-satunya yang beneran bisa kita kontrol. Oh iya, bener juga. Fokus ke respons ya. Iya, jangan sampai kita kayak orang ngetok pintu yang jelas-jelas macet. Padahal di sebelahnya ada 3 pintu lain kebuka lebar. Sayang kan? Menerima ketidakpastian itu malah membebaskan ya, jadinya. Oke, nah setelah kita mulai ngelepasin ilusi kontrol itu, seringkali kan kita tetap aja ketemu sama yang rasanya kayak kegagalan. Di sini langkah berikutnya jadi penting, gitu ya. Tepat sekali. Waktu rencana A gagal, otak kita itu, terutama bagian amigdala, otomatis ngelihatnya sebagai ancaman, respon lawan atau lari gitu. Oh iya, Tapi ada studi menarik dari Columbia University nih. Mereka neliti orang-orang yang kinerjanya tinggi. Polanya tuh, mereka nggak ngelihat kemunduran sebagai akhir cerita. Atau bukti kalau, saya emang payah. terus gimana mereka ngelihatnya? Mereka ngebentuk ulang jadi data penting. Bukan saya gagal, tapi lebih ke oke, cara ini nggak efektif. Info apa nih yang bisa diambil buat langkah berikutnya? Wah, keren. Mengubah kegagalan jadi data atau umpan balik. Saya suka tuh perspektifnya. Jadi ingat Thomas Edison ya, ribuan kali coba bukan gagal, tapi nemuin cara yang nggak berhasil. Oke, jadi kegagalan itu data. Terus gimana caranya bangkit lagi setelah nerima data pahit itu? Butuh apa? Nah, disinilah kekuatan dari kemenangan kecil atau small wins berperan. Ada konsep keren dari Harvard Business School, namanya prinsip kemajuan atau progress principle. Prinsip kemajuan, oke? Intinya gini, kemajuan sekecil apapun, asal dalam kerjaan yang kita anggap bermakna, itu bisa banget memicu momentum positif. Kepercayaan diri juga naik. Momentum itu datangnya dari gerakan, bukan nunggu dapat ilham atau keajaiban. Jadi harus bergerak ya, sekecil apapun. Betul. Jadi misal nih, bisnis baru aja gagal. Jangan langsung mikir harus bikin yang gede lagi besok. Fokus aja sama satu hal kecil yang bisa Anda selesaikan hari ini. Yang penting ngedeketin tujuan. Mungkin brainstorming ide 20 menit. Atau coba kontak satu mantan pelanggan, minta masukan jujur.
Mulai aja, pokoknya bergerak, nggak usah nunggu sempurna. Oke, bergerak, sekecil apapun langkahnya, buat bangun momentum sip. Tapi, jalan yang kita ambil setelah mulai gerak, itu kan kadang nggak lurus juga ya. Ada belokan lagi gitu. Tentu saja. Nah, makanya penting buat antisipasi atau bahkan mungkin ya menyambut plot twist. Hidup itu kan jarang banget lurus lempeng kayak jalan tol. Iya juga ya. Konsistensi yang sejati itu bukan berarti tiap hari sama persis tanpa hambatan. Riset dari Dr. Sonia Lyubomirsky nunjukin orang yang cenderung lebih bahagia jangka panjang itu biasanya lebih fleksibel secara psikologis. Fleksibel psikologis. Maksudnya gimana tuh? Iya, mereka bisa nerima kenyataan yang kompleks, nggak kaku. Pola pikirnya bukan, waduh, ini bencana, nggak sesuai rencana. Tapi lebih kayak, oke, ini emang bukan rencana awal, tapi mungkin ini bagian dari cerita yang lebih besar. Atau ada pelajaran penting di sini. Justru plot twist ini yang seringkali menempa karakter kita jadi lebih kuat, kan? Benar banget. Fleksibilitas psikologis itu kunci ya. Nerima kalau cerita bisa belok arah. Oke, ini bawa kita ke poin terakhir nih. Gimana sebaiknya kita merespon pas plot twist itu datang? Kuncinya pakai rasa ingin tahu, curiosity. Jadi daripada langsung panik mikir, waduh, terus sekarang gimana? Coba deh ajukan pertanyaan, bagaimana jika? Bagaimana jika? Iya, bagaimana jika jalan muter ini justru bawa ke tempat yang lebih baik? Bagaimana jika skill yang saya dapat dari kegagalan ini justru jadi bekal buat peluang berikutnya? Ada neuroscientist Dr. Mary Helen Imordino Young, dia nemuin kalau rasa ingin tahu itu mengaktifkan bagian otak yang berhubungan sama tujuan jangka panjang dan ketahanan mental. Wah, menarik banget. Coba deh, Anda refleksi sebentar. Pasti pernah kan ngalamin momen yang dulu rasanya kayak akhir dunia, tapi ternyata malah jadi awal dari sesuatu yang baru dan nggak kepikiran sebelumnya. Iya sih, sering banget kayak gitu kalau dipikir-pikir. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari eksplorasi kita hari ini, Anda mungkin sekarang nggak ada di tempat yang Anda bayangin setahun lalu. Tapi posisi Anda sekarang ini bukan titik akhir kok. Bisa jadi ini justru landasan buat sesuatu yang beda. Sesuatu yang mungkin malah lebih pas buat Anda. Yang penting itu pertumbuhan sama arah tujuannya, bukan nempel terus sama rencana awal yang udah nggak relevan. Betul. Dan ingat ya, Anda selalu punya pilihan. Pilihan gimana Anda menafsirkan cerita ini dan gimana Anda mau melanjutkannya. Imajinasi semesta atau sebut aja peluang-peluang tak terduga itu seringkali jauh lebih luas, lebih keren daripada rencana terbatas yang kita bikin di kepala kita sendiri. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Bagaimana jika momen di luar rencana yang lagi Anda hadapi sekarang ini, sesulit apapun rasanya, justru adalah momen yang paling Anda butuhkan. Momen untuk ngatur ulang kompas batin Anda dan nemuin jalan baru yang bahkan nggak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.